Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Sirah Nabawiyah, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak, diceritakan sebuah kisah mengagumkan, yaitu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu memeluk Islam di saat situasi Mekah sedang memanas. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menderita akibat gangguan dan penindasan kaum musyrikin Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menurunkan seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Sebagai putra Abdul Muthalib, Hamzah sedemikian peduli terhadap nasib keponakan tercintanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Hamzah sudah mengenal dekat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran dan keluhuran budi keponakannya itu selalu membuatnya takjub dan bersimpati. Beliau sangat paham dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Karena umurnya hanya terpaut 2 tahun, maka sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menyeru pada Islam, di usianya 40 tahun dan mendapat kecaman dan ancaman dari musyrikin Quraisy, Hamzah bin Abdul Muthalib selalu membela dengan sepenuh hati. Berkatalah Hamzah kepada pemuka-pemuka Quraisy, dengarkan baik-baik apa yang akan aku katakan ini. Demi Tuhan, siapa yang mengganggu saudaraku yaitu Abu Talib dan keponakanku Muhammad, akan aku buat mereka marah dan tak sanggup menghadapiku. Andai saja tidak dicegah Abu Talib, yaitu saudaranya sendiri, Hamzah yang sangat ditakuti Quraisy, jika sudah menghunuskan pedang, menyerang siapa saja yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Abdul Muthalib melanjutkan perkataannya, aku bersumpah siapa yang berani menyentuh Muhammad, pasti berhadapan denganku dan tidak akan ada satupun yang lolos dariku. Saat kaum Quraisy mengancam siapa saja yang memeluk Islam, Hamzah justru tampil melindunginya, bersama saudara-saudaranya yaitu Abu Talib dan Abbas bin Abdul Muthalib, suku-suku lain di luar Mekah yang ingin memeluk Islam. Bahkan ia kawal hingga rumah keponakan tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada yang berani mengganggunya. Padahal saat itu, dirinya belum memeluk Islam, namun saat beliau mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Huzaifah, beliau tertegun dan hatinya yang keras itu mencair. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Hamzah bin Abdul Muthalib begitu terpikat dengan untaian Al-Quran, lama-kelamaan beliau yakin, ini bukan dari untaian buatan manusia. Kaum Quraisy yang tidak bisa menyentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian melampiaskan amarah mereka pada para pengikut Nabi Muhammad yang lemah, yaitu para kaum mukmin yang berasal dari kaum miskin. Maka Hamzah bin Abdul Muthalib semakin geram. Beliau tak bisa membela kaum lemah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka, beliau baru bisa bertindak jika Nabi Muhammad sang keponakan sendiri yang disakiti. Hingga suatu ketika, Abu Jahal yang paling membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kuasa menahan diri, hingga mencaci dan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar perlakuan Abu Jahal,
Hamzah bin Abdul Muthalib yang baru tiba dari berbur, begitu marah dan langsung menuju Darun Nadwah, yaitu tempat berkumpulnya petinggi Quraisy. Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan memukulnya bertubi-tubi dengan busurnya hingga tersungkur dan berdarah. Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, "Beraninya kau mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya. Kata-kata dia adalah kata-kataku juga. Rasakan pembalasan dari keluargaku." Seluruh petinggi Quraisy terkejut dengan keberanian Hamzah. Mereka semakin terkesima ketika Hamzah dengan amarahnya tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengagetkan, bahwa dirinya seorang pengikut Nabi Muhammad SAW. Inilah peristiwa Islamnya paman Nabi, seorang yang tak gentar menghadapi orang-orang yang merendahkan agama Allah dan Rasul-Nya, yang berjuluk Singa Allah. Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib, kabilah Abdul Somad, yaitu keluarga besar Abu Jahal, segera bertindak melindungi dan akan membalas. Namun Abu Jahal melarang, karena dia telah menyakiti keponakan Hamzah. Sejak saat itu, Hamzah bin Abdul Muthalib selalu mendampingi keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam suka maupun duka, ia menjadi perisai bagi tangan-tangan yang akan menyakiti Nabi. Keberanian dan ketangkasannya yang menakutkan. Hal ini membuka pintu bagi penduduk Mekah dan mereka yang ingin memeluk Islam. Kaum musyrikin Quraisy semakin keras menindak para pengikut Islam dari kaum lemah. Andai saja tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, Hamzah tentu sudah bertindak dengan pedangnya. Hamzah yang tidak kuasa menahan diri dari tindakan bengis kaum Quraisy, sangat mematuhi petuah keponakannya, Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu memintanya agar bersabar, sekalipun harus menjalani hidup sengsara di lembah Abu Talib, saat kaum Quraisy memboikot Nabi dan keluarga besar Bani Hashim, selama 3 tahun lamanya. Sayyidina Hamzah berkata, "Andai saja Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk bersabar, maka akan aku datangi Quraisy yang memboikot kita, dan aku robek kertas kesepakatan kota. Aku memohon untuk memerangi kaum Quraisy." Lalu Rasulullah menjawab, "Bersabarlah, janji Allah itu benar." Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ke Madinah. Sayyidina Hamzah pun mentaatinya dengan sepenuh hati, sekalipun sebenarnya beliau mampu menghadapi kaum Quraisy di Madinah. Sayyidina Hamzah bersama kaum muslimin membangun kota Madinah sebagai basis dakwah Islam. Sayyidina Hamzah pun ditunjuk Rasulullah SAW memimpin ekspedisi pengintaian di jalur dagang kaum Quraisy pada tahun kedua Hijriah. Kaum muslimin bermaksud mencegah kafilah dagang Quraisy untuk mengambil kembali hak mereka yang dirampas musyrikin. Kabar ini ketika sampai di Mekah menjadi kesempatan besar bagi Abu Jahal untuk mengobarkan api peperangan dengan umat Islam di Madinah. Pada waktu itu, turunlah wahyu Allah yang mengizinkan kaum muslimin berperang. Hamzah bin Abdul Muthalib ditunjuk Nabi sebagai salah satu komandan perang di Lembah Badar, maka terjadilah perang sengit pertama dalam Islam, yang dikenal dengan Perang Badar. Sekitar 342 kaum muslimin melawan hampir 1000 personel musyrikin Quraisy. Perang yang diawali dengan perang tanding ini kemudian meletus dengan Sayyidina Hamzah yang berhasil membunuh tokoh Quraisy yang paling membenci Nabi, yaitu ayah Handa Utbah bin Rabi'ah dan putranya, serta adiknya, hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan Perang Badar secara gilang gemilang. Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi pahlawan Perang Badar. Beliau tidak lagi disebut sang pemburu, sehingga kini beliau dijuluki Singa Allah dan Rasul-Nya karena kegigihannya membela agama Allah dan Rasul-Nya. Perang menorehkan kesedihan bagi kaum Quraisy di Mekah. Nama Hamzah disebut-sebut sebagai biang dari kemalangan kaum Quraisy. Aroma dendam merebak di Mekah. Hindun, istri Abu Sufyan, bertekad membalas dendam atas kematian ayahnya, yaitu Utbah bin Rabi'ah, paman dan adiknya. Hindun berkata, "Aku akan membalas dendam padamu wahai Muhammad, aku akan membalas dendam padamu wahai Hamzah." Dendam kaum Quraisy baru terlaksana setahun kemudian, tepatnya tahun 3 Hijriah, kaum Quraisy pimpinan Abu Sufyan berhasil menghimpun sekitar 3000 pasukan di Madinah. Rasulullah SAW dan Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi sasaran utama kaum Quraisy dalam peperangan ini. Perang berlangsung sengit, wanita muslimin menyemangati dari belakang pasukan dengan cara menabuhkan rebana. Sayyidina Hamzah diserang oleh banyak musuh, tapi dengan gagahnya beliau berhasil menumpas satu persatu musuh-musuh Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sejarah mencatat tidak kurang dari 30 musyrikin Quraisy mati di tangannya.
Kemenangan sudah diambang pintu, andai saja para pemanah muslimin yang ditempatkan di Bukit Uhud tidak meninggalkan tempat, lantaran tergiur harta rampasan, tentu kaum muslimin memenangi perang ini. Dalam kondisi inilah, tanpa disadari Hamzah, ada seorang bernama Wahsy, yang diam-diam telah mengincarnya dari kejauhan. Sayyidina Hamzah menjadi bidikan tombak Wahsy, hingga saat sang singa Allah itu lengah, tombak Wahsy melesat dan menancap di perut Hamzah bin Abdul Muthalib. Paman tercinta Nabi ini berusaha sekuat tenaga bangkit untuk menyerang Wahsy, tapi tombak Wahsy begitu dalam melukainya, sehingga hanya beberapa langkah saja, Hamzah kemudian tumbang menghembuskan nafas terakhirnya. Kaum muslimin mundur hingga berlindung di atas Bukit Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terus diburu hingga terluka parah. Sekitar 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syahid. Usai peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhenti di depan jasad paman tercintanya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Air mata Rasulullah menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa, hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghulu para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika Sayyidina Hamzah wafat, turunlah ayat Al-Quran, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, janganlah mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah, mereka diberi rezeki. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenaan dengan wafatnya Hamzah radhiyallahu anhu dan para sahabat. Demikian kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah yang sangat mengagumkan. Semoga kita bisa memetik hikmah dan ikhtibar dari keteguhan beliau, membela Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.